Mana nih orang? Kita telepon dulu guys. Halo bang. Iya Bob. Iya ini gue di sekolahan ini Bob. Ya. Oh udah sampai Gapura. Lu maju lagi, gue tunggu di gerbang PGRI-nya. Mana? Majuan lagi. Oke dah. Let's go. Ngapain Bang Bob? Ini Sen, teman gue ngirimin undangan digital, keren banget. Gue pengen belajar gimana caranya ya? Ya elah gitu aja. Nih gue kenalin nih, kelas online pertama bikin undangan digital dengan After Effects. Wah keren banget tuh. Nah pokoknya bagi Bang Bob atau teman-teman di rumah yang pengen belajar bikin undangan digital di After Effects bisa kunjungi websitenya astadigital.net. Atau bisa di search aja di Google Asta Digital Wedding Invitation. Nah di situ dikulik pembuatan undangan digital dari nol sampai benar-benar jadi 100% menggunakan After Effects. Oh gitu, keren banget tuh ya. Boleh gue rekomendasi dong ke teman-teman? Nah boleh nih, jadi teman-teman kalau misalkan pengen ikut kelas ini bisa gunakan kupon catatan akhir sekolah. Nah, jadi nanti ada diskon 50% tuh buat teman-teman. Jadi yang tadi hanya harga 1 juta kelasnya bisa seharga Rp529.000 aja. Berarti murah banget tuh ya, diskonnya Iya. juga menarik banget tuh. Hampir 50% ya. Selain teman-teman juga dapat materi sebanyak 38 video, teman-teman juga dapat free vet support dari Mas Rahadian Endrasta selaku instruktur kelasnya tuh. Jadi kalau kendala dalam praktek bisa chat langsung Mas Rahadian Endrasta tuh. Berarti dibimbing langsung ya? Iya benar, dibikin keren laku. banget Jadi sih tunggu apa aplikasi. lagi? Pokoknya gunakan kupon catatan akhir sekolah buat dapatkan 50% diskonnya, oke? Hai. Brother. Lah bang, kan bang? Alhamdulillah sehat. Ini namanya Bang Hendrik Out yang katanya jagoan. Bang, gimana Gimana kita ini? Jadi sekarang tema kita ngesut kampus biru. Oke. Yang disebut SMK PGRI 2 Bogor. Guys, kampus biru SMK PGRI 2 Bogor. Penasaran kan kayak gimana sekolahannya? Nih bagi teman-teman yang nggak tahu, kita langsung check it out guys. Nah, Bang, sekarang kan kita udah ada di kampus out nih. Yes. Gue juga pengen tahu nih sedikitnya tentang kampus out. Kayak gimana sih, misalkan kayak ruangan-ruangan prakteknya atau gimana ya kan. Kita bisa ketemu sama seseorang mungkin sih? Mungkin bisa gue temuin Pak Yayat ya. Kebenaran gue juga udah koordinasi sama Pak Yayat. Kita mau datang, tim CAS mau datang ke sini untuk cari informasi apa aja sih ini kualitas di PGRI 2 ini. Benar banget. Oke. Nah guys, sekarang kita akan ke ruangan yang dimana ruangan-ruangan praktek di SMK PGRI 2. Jadi tetap pantengin. Oke. Guys ketemu. Halo Pak. Pak, nama siapa Pak? Yayat Supriyatna. Pak Yayat Supriyatna. Nah Pak, Bapak di sini sebagai apa Pak? Saya sebagai asisten praktek mesin. Oke. Praktek mesin. Jadi guys, Pak Yayat ini asisten praktek mesin. Jadi segala macam bentuk mesin mungkin Bapak hafal ya. Iya. Nanti kita akan sedikit menggali nih informasi tentang mesin-mesin yang ada di SMK PGRI 2 ini Pak. Gitu. Boleh nanya-nanya sedikit Pak? Boleh. Oke. Hai guys. Nah, Pak, ini mesin apa namanya Pak? Gede bener nih. Mesin bubut. Mesin bubut. Ini masih manual apa gimana Pak? Manual. Manual. Oke nih guys, jadi kalau teman-teman yang ibarat kata pengen masuk SMK, teman-teman kalau misalkan jurusan mesin, teman-teman pasti akan menghadapi mesin-mesin kayak gini. Nah ini penting banget teman-teman harus ketahui karena di dunia industri juga Pak ya, penting ini kita harus tahu gitu kan. Dan di sini juga ada rincian-rinciannya, ukuran-ukurannya gitu kan, cara membuat mesin. Ada lagi Pak mungkin mesin-mesin yang lain? Ini mesin press nih. Gigi helix, gigi payung di sini. Macam ini yang dipakainya ini modulnya. Nah guys, jadi roda gigi ini sebenarnya dibuat dari mesin ini ya Pak ya? Iya. Nah mesin ini adalah mengukir roda-roda gigi kayak gini. Nah ini fungsinya mesin ini gitu. Oke. Ada lagi Pak mungkin mesin yang lain? Oke. Kalau Ada ada lagi mesin milling. Mesin ini bisa dipakai buat ini juga apa? Buat secara segi 6, segi 8 ini pakai ini ukurannya nih. Oke. Ukuran-ukurannya. Ukurannya ini bisa ukuran berapa? Roda gigi juga pakai ini juga ukurannya di sini. Ada modulnya, ada ukuran. Oke. Nah
Kayaknya nih kalau Bang Hendrik gue tanya-tanya nggak akan tahu. Gue yakin banget, coba tanya deh. Gue jurusannya bukan mesin. Gue jurusan otomotif. Jadi gue kurang hafal gue urusan ini. Nah biasanya kan mesin juga mungkin nggak mau kalah gitu kan. Iya. Ini kan mungkin mesin-mesin lama yang dimana ibarat kata masih manual. Iya. Mungkin ada mesin-mesin yang Ini ada nih mesin canggih, Bang. CNC, mesin pakai komputer. Namanya apa Pak? CNC, mesin CNC. CNC. Oke. Ini mesin Ini cek. Kayak mesin bubut tapi ini kan pakai komputer juga ini di sini. Ininya apa? monitornya. Monitornya ini cara-caranya. Ini yang dulu itu ngajarnya Pak Saiful. Oh, Pak Saiful. Yang sekarang menjadi kepala sekolah Pak Saiful. Oh, sekarang Pak Saiful yang mengoperasikan ininya. Saya cuman asistennya aja. Berarti termasuk udah canggih nih ya. Iya, belakang ini pakai komputer. Di perusahaan pun sudah ada. Udah ada di mesin ini ya? perusahaan, udah ada. Unggulan banget berarti ya. Oke guys, nah tadi kita udah di ruangan mesin, anak-anak mesin ya. Nanti prakteknya di situ. Sekarang kita akan ke ruangan apa lagi Pak? Ruang otomotif. Otomotif. Kan ada orang-orang yang Oh ada anak pelajarnya juga ya, anak pelajar ya. Wah keren guys, pas banget lagi ada yang praktek. Jadi ternyata sekolah ini meskipun pandemi tetap ada pembelajaran untuk praktek-praktek. Karena praktek itu nggak bisa online guys, tetap harus langsung. Bang, kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Nama? Oke, David Putra. Oki David Putra. Rumah di mana? Di Cihapus, SBR. Wih, Cihapus guys, SBR. Nah, tadi lagi bongkar-bongkar mesin mobil. Nah, ini yang lagi dibongkar apanya? Dinamo starternya. Dinamo starter. Nah, dinamo starter tuh yang kayak gimana sih? Yang ini kan. Yang ini. Disebut apa tadi? Dinamo starter. Oh, gue kira dinosaurus. Dinamo starter tuh yang kayak gini guys. Nah, selain itu mungkin ada bagian-bagian lain yang bisa dijelaskan di bagian mobil ini. Ini kayak ini apa ini? Ini karburator. Oh, ini karburator. Ini apa? Ini platina. Platina. Kalau ini? Kuil. Kuil. Ya. Tuh guys. Hafal kan anak STM? Coba tanya Bang Hendrik yang udah alumni. Pasti tuh nyaho. Kita udah ngelihat bengkel otomotif Iya. ya, kesiswaan pun sedang membongkar. Iya. Dalam arti posisi siswa pun juga mereka harusnya memang dirumahkan ya, cuman Iya. keinginan mereka masih ada yang pengen bongkar-bongkar, mungkin Iya. jenuh dia ya Iya. di rumah terus ngerasa pandemi seperti ini. Nah, kata Pak Yat sendiri ada siswa yang benar-benar bisa ngerakit kendaraan. Ada. Namanya siapa? Nama siswanya? Iman, Muhammad Iman. Iya. Oh. Ada orang ini nih. Oh, mana Pak? Oh, ini. Kebetulan banget guys, motornya ada. Rakitannya ini nih motornya. Parkir. Harga rakitannya ini. Oke guys, nah sekarang ini ada motor salah satu buatan siswa di SMK PGRI 2 ini. Nah sekarang kita tanya nih, ternyata pembuatnya dia yang makainya juga. Nah, boleh tahu Bang, namanya siapa Bang? Iwan, Iman. Bang Iman saat ini kelas berapa? kelas 12. Oh kelas 12. Ngerakit motor ini dari tahun berapa? Dari awal masuk kelas 12 aja. Oh, Iya. berarti cuma 1 tahun ya? 1 tahun. Gokil guys, dalam 1 tahun dia udah bisa ngerakit semua ini. Ini buatan abang sendiri nih? Iya. Boleh tahu Bang, kendala-kendala apa sih yang bikin susah di pembuatan mesin motor ini atau motornya sendiri? Dari mulai pembuatan rangka ya, jadi nggak langsung center, itu ada penyesuaian dulu. Oke. Iya. Nah itu ngukurnya gimana Bang? Ada alat ukur di ini ya? Nggak ada alat ukur khusus sih, jadi tinggal ngimbangin aja. Oh, gitu. ngimbangin. Oke guys, jadi udah ada ritmenya ternyata mereka. Oke, lanjut ke mesinnya sendiri Bang. Waktu pas pembuatan mesinnya itu gimana Bang? Ada kendala nggak? Ini kebetulan Ini mesin langsung copotan Honda ya ini ya? ya Honda Revo lama ya. Oh, dari apa ini? Oh, Revo. Revo lama. Revo lama. Iya. Oke, berarti rakitan juga. Rakitan dari nol. Oke. Oh, berarti pada dasarnya adalah mesin ini tadi mesin mati. Hidup ini kebetulan mesin dapat yang ketiga ya. Yang pertama kendalanya kopling, terus yang kedua mati terus, kendala ini Oh. dapat yang ketiga sehat. Oke. Iya. Berarti pada dasarnya Abang udah tahu dah dalaman-dalaman semua mesin ya, udah Iya. hafal dalaman semua. Yang kayak gini guys. Ini Mungkin siap. gini Bob, dari rangkanya kali ya, dari rangka desainnya, mungkin dari mesin dia ngangkat ya untuk ini aja ya kalau mesin mah ya. Cuman dari rangkanya sendiri ini kreatif sendiri berarti nih. Iya. Ada bantuan nggak dari teman ataupun dari guru? Ada sih teman. Ada dari pihak guru sendiri diajarin sama siapa? Ada Pasibuan. Pak Hasibuan. Iya. Itu guru favorit. Lampu ininya ada jalan semua itu. Dulu bahan bakar atau listrik, Pak? Listrik. Ini pakai ini pakai motor. Pada zaman berapa, Pak, waktu itu teh? Ini pakai ini
ini kan kehidupan itu semuanya pakai listrik ini. Berarti sistemnya sudah sistem listrik ya? Ini mobil HIS apa nih ya? Oh, hai. Nah guys, ternyata di zaman dulu juga udah ada sebenarnya mobil listrik. Cuman ya mungkin harus terus disupport oleh pemerintah agar terus berkembang. Ternyata teman-teman SMK itu juga sebenarnya bisa bikin mobil listrik, motor listrik, atau ya mungkin nanti ada lagi tenaga surya ya kan. Makanya tetap tolonglah buat para pemerintah disupport lah anak-anak SMK agar lebih maju. Oke guys, sekarang gue mau nanya nih sedikit tentang anak-anak belajar. Bang, diri bang. Udah kepilih. Nama siapa? William Fernando. Hah? William Fernando. Orang Batak ya? Iya. Wih, orang Batak guys. Nah, kan sekarang kan lagi musim pandemik nih. Iya. Tapi teman-teman masih sekolah gitu kan? Ah. Kenapa sih masih sekolah? Bosen di rumah. Bah, guys, bosan di rumah dan memang kita juga butuh kegiatan praktek kali ya. Iya. Nah, dan sekarang Paham. langsung praktek. Ya langsung praktek. Biasanya dalam 1 bulan itu berapa kali pertemuan untuk praktek? Bulan ini baru 3. Oh, sebulan udah 3 kali pertemuan. Nah, guys, ternyata mereka ini tetap antusias untuk belajar. Nah, semoga pandemik ini cepat berlalu. Jadi mereka tetap bisa belajar dengan maksimal. Oke. Nah, teman-teman di sini lagi ngorek-ngorek ini nih. Mereka berempat dan mereka juga sama mungkin ya. Mereka juga bosen di rumah, akhirnya dia pengen praktek lah gitu. Mengajukan diri berarti ke guru enggak? Iya. Gue mengajukan diri. Gokil guys, antusias anak sekolah, dia mengajukan diri. Gua mah dulu cabut-cabutan. Ini contoh yang baru, sorry tawadan. Nah, guys, tadi kita udah ke ruang otomotif. Sekarang kita ke ruang listrik. Nah, di sini kayaknya berikatan dengan strum. Sebenarnya gue paling takut nih sama strum. Paling Bang Hendrik aja kali ya. Oke, guys, sekarang kita ada di ruangan listrik dan di sini juga ada ahlinya nih. Pak siapa Pak namanya? Apa nih man? Pak Moniman. Nah, bukan ahli cuma ya barangkali bisa menjawab gitu. Nah, di sini sedikit-sedikit nanti akan sharing nih tentang ilmu listrik ya Pak ya. Iya. Nah, ini sebenarnya ilmu listriknya ini ilmu listrik ke mobil, ke listrik rumahan atau gimana Pak? Listrik perumahan. Oh, listrik ke perumahan berarti ya. Berarti nanti kita berhubungan dengan panel-panel berarti Pak ya? Iya. Oke. Nah, guys, ini kita lihat. Kebenaran ini masih belum ada yang belum dibongkar. Hasil praktek. Ya. Nah, guys, di sini ada panel-panel nih. Nah, berarti selain mereka belajar tentang ilmu otomotif dan ilmu mesin, ternyata di SMK PGRI 2 juga ada yang namanya praktek listrik. Nah, ini adalah salah satu panel dari bagian listrik. Biasanya kalau misalkan di perumahan-perumahan atau kantor-kantor Pak ya, kantor-kantor menggunakan ini. Nah, ini gimana Pak ini Pak sistem kerjanya? Nah, untuk ini tuh apa fungsinya Pak? Ini fungsinya untuk pertama dari arus listrik masuk ke NCB, ya. Dari NCB masuk ke kontaktor, dari ke kontaktor baru ke saklar-saklar. Oke. Untuk ini jalan apa enggaknya, kita pakai alat bantu lampu. Lampu indikator. Iya, Oke. lampu indikator. Nah, guys, jadi lampunya tuh ada 3 kayak di Kayak di jalan-jalan gitu nah, lah. kayak di jalan-jalan. Lampu merah, kuning, hijau. Iya, kan? Rambu-rambu. Iya, kan lampu. Di sini ada merah, kuning, hijau. Nah, ini Pak fungsinya apa sih Pak? Tombol merah ini? Nah, kalau ini seandainya kita tuh posisi lagi nyala gitu ya. Oke. Terus jadi sesuatu. Oh, ada konsleting lah gitu. Ada konsleting. Oke. Ini kunci pertama. Kenapa ini kunci pertama? Ini fungsinya. Jadi kalau dimatiin itu ditekan-tek. Dia semua mati tuh. Nggak hidup. Oke. Nah, kalau tak dia balik, semua saluran mati. Oh, gitu. Jadi ini adalah Jadi nggak usah pakai kita saklar satu nggak usah. Cukup ini namanya saklar emergency. Oh, ini yang disebut namanya emergency stop. Jadi kalau misalkan ini ditekan saklar-saklar, nanti kalau dibalikin lagi dia mati semua gitu guys. Guys. Ini sistemnya dipelajari di kelas berapa Pak ini? Kalau ini? Ya kalau untuk ini dia pakai untuk kelas 3 yang praktek panel. Jadi untuk panel itu kan kita pakai bukan 220, 380. Oh, yang buat di perusahaan, atas yang disebut 380 itu pasa 3, strum lah. Strum 3, netral 1 atau 0 1. Nah,
Kalau kita pakai motor 3 pas, kita nggak punya yang 380. Nah, kita pakai untuk simulasi aja. Jadi untuk pengecekan ini. Oke. Ini hubung seri. Ya. Sebenarnya pada intinya meskipun alatnya nggak ini, tapi mereka memberikan simulasinya yang dimana mereka juga nanti akan paham ketika bertemu di luar sana Pak ya. Ya. Di dunia industri mereka udah akan paham. Karena sekolah ini lebih ke basically. Jadi mereka yang ibarat kata udah dapat basicnya, insya Allah di luar sana juga udah bisa menguasai tentang ilmu-ilmu listrik Pak ya. Oke. Mungkin ada lagi Pak yang bisa dijelaskan Pak di sini Pak. Kalau mau ngeliatin peralatan sih banyak. Oke. Nah di sini ada audio juga Pak. Berarti di sini praktek audio juga bagaimana? Itu yang dulu. Oh itu yang dulu. Ya, kalau yang dulu kan ada kita terus komponen-komponennya itu juga ada. Cuma sekarang kan udah nggak ada. Oh gitu. Oke. Dulu kan kita punya bukan cuma penerangan aja instalasi rumah aja gitu ya. Kita punya penerangan. Namanya penerangan itu kita contoh kalau praktek di luar itu cara pemasangan lampu stadion. Jadi ketinggian berapa, lebar itu jarak dari titik cahaya itu berapa, itu kita dulu punya. Oh diukur juga Pak kayak gitu Pak? Ya. Gokil guys. Waktu di Kalau gue Kano sih tahu kita punya ruang gelap. Kalau yang anak listrik mungkin kalau ke atas ada yang ruang gelapnya itu. Cuma sekarang kan kurikulumnya udah berbeda. Jadi kita peralatan ada, kurikulumnya, gurunya udah. Oke, jadi pada intinya mereka sebenarnya ngikutin zaman guys. Semakin kurikulumnya bertambah juga mereka tetap tidak mau kalah, pengennya tetap terus mensupport karena ya memang kita juga nggak tahu kedepannya akan seperti apa teknologi ke masa depannya gitu. Jadi mereka tetap terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Gokil. Oke, Pak, terima kasih Pak ya informasinya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak. Oke. Nah sekarang kita akan ke ruangan apa nih Pak selanjutnya? Komputer. Ke ruang TKJ. TKJ. Komputer ya. Pak, makasih ya. Guys, sekarang Pak Yatna ngejari Pak Yayat sekarang memberitahu ada guru komputer juga. Nah, kebetulan banget nih kita sekarang pengen ngeliat tentang komputer di SMK PGRI 2. Nanti kita sedikit berbicara Pak ya tentang ilmu komputer di SMK PGRI 2. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Edi Mulyadi. Pak Edi Mulyadi. Oke. Di mana Pak ruangannya Pak? Ruangannya kebetulan saya di sini sekarang wakakesiswaan, membantu pada kepala sekolah yang bernama Pak Saifullah. Oke. Kita ngebantu di bidang kesiswaan. Kebetulan saya mengajar produktif kejuruan teknik komputer jaringan. Oke. Nah guys, jadi Bapak ini adalah mengawasi juga teknik komputer jaringan Pak ya? Iya. Nah mungkin kita bisa ngecek ruang prakteknya Pak? Boleh, mangga silakan. Oke guys, jadi ruangan lab komputer ini adanya di ruangan di lantai kedua. Nah di sini adem banget. Mungkin kalau dulu gue di zaman sekolah STM, ini paling tempat favorit gue nih, karena di atas tempatnya adem. Yuk guys. Nah, ini tempat praktek anak-anak. Oke. Buat praktek anak-anak di sini untuk praktek perakitan di sini, terus untuk Linux sebelah sana, untuk blokir situs kita masih menggunakan area yang di tengah untuk blokir situs dari Linux. Oke. Untuk Linux sendiri itu apa sih Pak? Linux adalah sistem operasi yang berbasiskan open source. Open source. Jadi untuk Linux sendiri anak-anak dibiasakan supaya bisa blokir situs dengan menggunakan mikrotik atau membuat server atau mail server. Guys. Nah, itu kalau misalkan ini ya bikin server itu bisa di Linux dulu berarti Bisa Pak di ya. Linux Harus dulu, dipelajari di Linuxnya dulu berarti guys. Nah, oke kita bisa lihat sedikit Pak. Ya, mangga silakan. Linux. Nah, kebetulan di sini areanya anak-anak menggunakan karena tidak ada sistemnya, anak-anak nginstal ulang, diinstal Linux, dibuatlah mail server atau proxy server. Setelah jadi, anak-anak bergantian menghapus kembali. Makanya sekarang tidak ada sistemnya. Kalau menggunakan mikrotik berarti dia berbasiskan Windows. Di dalam berbasiskan Windows dia include mikrotik. Anak-anak bisa setting blokir situs dengan menggunakan mikrotik. Anak-anak bisa bekerja lebih baik, lebih mudah. Akan tetapi lebih tingkat dasar kesulitannya menggunakan Linux dari Debian.
Jadi Bapak setidaknya udah mengajarkan basically ya tentang ibarat kata teknik jaringan komputer ya Pak ya. Nah di sini Pak, ini ada bukunya Pak. Iya. Buku ini memang sengaja ditaruh di situ Pak. Iya, Jadi ini sengaja. gratis dia. Anak-anak membawa ke rumah, kalau selama pandemik ini anak-anak membawa ke rumah, kita mempelajari secara daring. Daring. Akan tetapi ketika materi itu praktek, anak-anak datang ke sekolah untuk melakukan praktek yang dia pelajari dari rumah. Nah oke Pak, berarti sebenarnya kalau misalkan untuk praktek sendiri itu kurang efektif ya Pak ya, kalau misalkan secara daring ya. Berarti Iya. memang harus ketemu langsung ya Pak. Harus ketemu langsung karena kita kesulitan dari anak-anak, dari sinyal, ada handphone tidak ada sinyal, terus tidak ada fasilitas komputer di rumah, makanya anak-anak semuanya kadang kalau misalnya anak-anak ada sempat selama pandemi ini kita bergantian datang ke sekolah untuk praktek. Berarti kalau misalkan selama pandemik ini anak-anak sekolah itu datang ke sekolahan kita dan ini sampai berapa orang Pak biasanya pesertanya? Pesertanya sampai 10 sampai 15 orang. Oke, 10 sampai 15 orang. Itu per hari Pak apa gimana? Per mata pelajaran produktif kejuruan. Oke. Nah, guys, ternyata tetap sistem mau segimanapun canggihnya teknologi digital, tapi kalau misalkan berbicara soal praktek itu memang sebenarnya harus langsung. Karena memang di situ fungsi dasar-dasarnya agar tetap nyampai kepada si siswanya juga. Betul Pak ya? Iya, Gitu betul. ya. Oke. Ada lagi Pak mungkin yang bisa disampaikan di sini, Pak? Sudah paling pesannya sekolah di SMK PGRI 2 insya Allah semua alumninya sukses selalu karena SMK itu bisa. Gokil guys, SMK bisa. Nah guys, tadi kita udah ngomong teknik jaringan. Jujur sih, gue dulu jurusan otomotif, makanya gue agak ngeblank tuh di situ. Masalahnya gue ngomongin perangkat lunak, nah yang dimana gue juga kurang paham soal itu. Tapi asli itu keren banget. Ilmu itu kita nggak usah batasi di mana kita harus. Misalkan kayak gue nih jurusan otomotif, terus gue fokusnya di otomotif, nggak kayak gitu juga guys. Selama itu bermanfaat buat kita, ambil. Oke, Pak. Nah sekarang kita kan udah masuk ke ruangan lab komputer. Saat ini kita kemana lagi nih Pak? Sekarang menuju ke ruang kepala sekolah, yang lebih tahu gitu. Oke. Nah guys, sekarang kita bakalan secara global akan mengulas SMK PGRI 2 ini langsung ke kepala sekolah SMK PGRI 2. Nah guys, sekarang kita ada di depan ruangan kepala sekolah SMK PGRI 2. Nanti kita akan sedikit ulik lah tentang SMK PGRI 2 secara global. Pak ya? Silakan. Kedeng guys, balikin ke topinya, abe formal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Pak. Pak Yat di sini Pak ya. Bapak tahu. Udah apa ya? Ngobrol, udah ingin praktek tadi kan otomotif, mesin semuanya listrik. Oke. Guys, kaku guys. Nah, sekarang kita guys ada di depan kepala sekolah SMK PGRI 2. Boleh Pak namanya? Oh, namanya Saiful. Pak Saiful Akbar. Nah guys, jadi Pak Saiful Akbar ini adalah selaku kepala sekolah di SMK PGRI 2. Nanti kita akan bertanya-tanya sedikit ya tentang SMK PGRI 2 kayak gimana. Pak, mau nanya-nanya sedikit Ya, boleh Pak ya boleh, tentang boleh, SMK boleh, PGRI 2? boleh, ya, silakan. Pak, kalau boleh tahu SMK PGRI 2 ini berdiri pada tahun berapa sih Pak? 1968. Oke. Ya. Nah, jadi SMK PGRI 2 itu berdiri pada tahun 1968. Nah Pak, itu kan kadang ada nama lain dari SMK PGRI 2 itu adalah AUD. Nah AUD itu kenapa sih Pak namanya AUD? Karena dulu SMK PGRI 2 itu alamatnya di Gang Aut nomor 14. Maka anak-anak mengenalnya dengan Aut 14. Oke. Berarti lokasi di sini adalah nama Gang Aut itu? Bukan. Oh bukan, oke. Bukan, yang Aut itu kampus yang pertama. Oke, kampus yang pertama itu letaknya di mana Di Pak? Gang Aut, Jalan Surya Kencana. Gang Surya Aut. Kencana. Oke. Nah berarti perpindahan dari Surya Kencana ke sekarang daerah Pajajaran berarti ya sekarang ya? Iya. Nah, dari Pajajaran ini pada tahun berapa Pak? Tahun 91. 91. 1991 itu. Oke. Nah, di sini teman-teman
taunya juga kan AUT itu berdiri pada tahun 1968 gitu kan. Tapi memang itu populer banget. Bahasanya adalah AUT Pak ya. Karena udah melekat mungkin sama anak-anak Pak ya. Nah Pak, tadi kan kita udah mengulas sedikit tentang mereview sedikit tentang ruang-ruang praktek di SMK PGRI 2 ini Pak ya. Nah ternyata ada mesin bagus juga tuh, mesin CNC tadi kalau nggak salah. CNC ya Pak ya? CNC. Nah mesin CNC itu sebenarnya fungsionalnya apa ya? Itu lebih kayak gimana sih Pak? Sebenarnya mesin konvensional itu kan disebutnya mesin manual. Nah, ada yang berbasis komputer yaitu yang disebut dengan istilahnya CNC. Nah, kita punya CNC mesin bubut yang biasa disebutnya CNC LED sama CNC milling. Yaitu kalau milling itu biasanya konvensionalnya milling atau press. Itu jadi kita punya dua tipe yaitu milling sama bubut untuk CNC-nya. Nah Pak, untuk guru sendiri di SMK PGRI 2 ini ada berapa Pak? Untuk tahun sekarang 21 orang. Untuk tahun yang sekarang. Kalau dulu sampai 66. Oh, tahun 2000 lah, 2005 itu 66. Ini kan kita kampus SMK PGRI 2 ini kan ada 4 lantai Pak ya. Berarti dulu mau penuh Pak ya? Penuh. Dulu kita sempat mencapai 1.600-an. Berarti siswa. Itu sipan apa gimana? Sip kalau dulu. Oh, ada sip-sipan. Kalau dulu kan belum kurikulum 13. Akhirnya masih bisa. Kalau untuk kurikulum 13 udah nggak bisa lagi seharusnya sekolah karena seharinya 10 jam. Oh, berarti sehari 10 jam itu belajar tuh Pak? Iya, jadi seminggu itu 50 jam. Oh, gitu. Karena kita pakai kan 5 hari kerja itu. Biasanya Pak, kalau misalkan ada mungkin kompetisi gitu nggak sih Pak kalau untuk SMK sendiri PGRI 2 ini? Nah, untuk kompetisi sebenarnya kita banyak kalau dulu ya, cuman sekarang kan satu ya kendalanya mungkin dari segi keamanan kali ya, atau dulu kita tahun berapa Pak ya dulu itu terakhir di Kesatuan Poli itu Poli itu tahun 2005 masih bisa. Cuman ya itu kan sekarang yang mengadakannya juga udah kurang, paling juga futsal, paling juga kalau ada turnamen sih ya kita ikut aja. Kalau itu karate kita juara di Provinsi Jawa Barat. Iya. Guys, nah kalau mau latihan karate SMK PGRI 2 udah paten sampai ke Jawa Barat. Makanya kalau mau latihan karate di sini aja, cakep banget. Nah, Pak, nanya sedikit tentang sekarang kan kita di masa pandemik Pak ya. Masa pandemik ini kira-kira ada kendala sendiri nggak sih Pak buat pihak sekolah sama murid gitu? Hampir mungkin umumnya sama saja dengan sekolah lain sih. Nah, kalau kendala dari segi guru karena kesiapan baik guru maupun siswa maupun orang tua belum siap sih dengan masa pandemi. Kan yang tadinya belajar normal tatap muka sekarang menggunakan daring seperti itu. Dari segi terutama orang tua untuk membimbing mereka agak susah juga begitu untuk mengikutinya. Terus dalam pembelajaran pastilah nggak maksimal untuk hal itu, karena apalagi untuk kejuruan harus ada praktek, nggak ada praktek. Itu yang jelas kan udah pasti nggak maksimal lah untuk mereka itu. Oke, berarti pada intinya sebenarnya siswa itu bagusnya gitu ya Pak ya, lebih bertatap muka kali Pak ya. Ya namanya kalau SMK ya harusnya seperti itu. Karena kita kan Pak ya? Iya, karena kita kan mengacunya kalau untuk SMK itu kalau bahkan di sini programnya 30-70, 30 teori, 70-nya praktek harusnya. Nah, sekarang yang prakteknya nggak ada ya otomatis lah. Itunya pembelajaran nggak maksimal karena prakteknya tidak ada yang 70%. Nah, cuman rata-rata memang kita pakai 40-60. Itu 40% teori, 60%-nya praktek rata-rata. Tapi kalau di PGRI 2 kita 30-70 yang dipakainya. Nah berarti guys benar pandemik ini mudah-mudahan cepat berlalu, karena memang dari beberapa sekolahan sendiri juga ya kurang lah, ibarat kata memang sebenarnya kalau untuk guru dan siswa itu lebih nyamannya langsung bertatap muka, karena itu heart to heart-nya dapat guys, heart to heart-nya dapat.
dan mereka lebih efektif sebenarnya untuk belajar secara tatap muka dan lebih menangkapnya cepat juga gitu. Berarti Pak kalau untuk pandemik ini udah ada pengumuman belum sih Pak dari Dinas Pendidikan gitu? Kapan kita udah mulai new normal lagi dan bertatap muka lagi? Nah, kalau untuk itu sementara baru informasi Januari tanggal 11 kan nanti bentar lagi libur, tanggal 11 Januari kita masuk. Nah, itu rencananya mau ada tatap muka, itu juga dengan protokol kesehatan, yaitu minimal 50% dari siswa yang hadir gitu. Jadi nggak sekaligus juga seperti itu, tapi itu juga belum final lah kayaknya untuk itu. Tapi untuk kesiapannya sendiri Pak dari pihak sekolah udah siap kira-kira ibarat kata nanti di bulan Januari tanggal 11 itu jadi open? Ya kalau sekolah udah harus siap. Karena justru yang nggak siapnya ya masa pandemi. Iya. Kalau normal biasa ya udah pasti siap lah. Iya. Oke, guys, mungkin ada pesan-pesan Pak buat masyarakat di Bogor dan khususnya untuk anak-anak SMP yang bakalan mau lulus nih Pak untuk milih sekolah gitu kan, dan kemungkinan mungkin ada pesan-pesan dari SMK PGRI 2 sendiri gitu. Ya pesannya sih untuk SMK PGRI 2 yang jelas mah istilahnya mau berubah, kita segera program, terutama program untuk kegiatan kewirausahaan kita akan tonjolkan karena itu akan membantu untuk para alumni atau lulusan SMK PGRI 2 itu lebih lagi kepada kewirausahaan bagi yang istilahnya kurang rezeki bekerja di suatu perusahaan lah itu. Jadi kita akan mengacu ke sana, ditambah lagi dengan ada program mengaji karena kita melihat bahwasannya di perusahaan atau industri itu kurang sekali. Nah, kita harapkan lulusan SMK PGRI 2 ke depan itu bisa memimpin doa tatkala ada syukuran di industri, menjadi imam tatkala di industri juga, maksudnya imam sholat ya. Terkadang kan agak susah juga seperti itu. Nah, itu istilahnya hal-hal yang sepele segitu dapat ya memimpin sholat, ya dapat memimpin doa seperti itu. Mudah-mudahan SMK PGRI 2 ke depan ya bisa seperti itu. Ya, ditambah lagi ya harapannya SMK PGRI 2 punya wirausaha untuk para alumninya. Ya mudah-mudahan lah ada ikatan alumni di bidang kewirausahaannya begitu. Oke guys, kali ini udah keren banget pokoknya. Gue udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. SMK PGRI 2 sebenarnya keren. Selain mereka lebih banyak praktek dan segala macam, ternyata kepala sekolahnya juga memikirkan masa depan anak-anak muridnya yang ibarat kata lulusnya, yang mungkin rezekinya kurang di dunia industri, tapi ada alokasi lain yang dimana ya alumni juga support di bidang wirausaha. Pokoknya gokil banget. Pak, makasih Pak ya. Udah ngobrol-ngobrolnya, mungkin nanti next time lah Pak ya. Ya Pak ya. Yuk, assalamualaikum Pak. Guys, tadi gue udah banyak banget ngobrol-ngobrol sama kepala sekolah dan ternyata kepala sekolahnya humble banget. Nah ini salah satu contoh nih buat kepala sekolah di seluruh SMK. Sebenarnya kita juga nggak harus ya mungkin galak lah atau gimana gitu. Cuman dengan cara bahasa tadi gue ngeliat banget itu kepala sekolahnya humble banget. Oke, Pak ya. Mungkin ada apa lagi cara kita? Mungkin kita muter-muter udah beres ya Pak ya. Iya. Kemungkinan terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Untuk sukses untuk nge-shootnya dan ibaratkan di sini pun kita sebagai tim JAS terima kasih banyak untuk pihak yang sudah ngasih jalan untuk kita bisa berkunjung di sini Pak. Iya, amin. Nah, makasih juga atas waktunya Pak ya. Mohon maaf nih ngeganggu waktunya Bapak. Oke. Guys, ini juga salah satu guru yang humble bagi gue. Nah, kalau masuk SMA PGRI 2 nih harus ketemu nih sama Pak Yayat nih. Orangnya keren, care. Alumni juga dia kebetulan. Oh, kebetulan. Angkatan berapa ya? Tahun 90 sama Pak Saiful. Oh, itu angkatan. Jadi kepala sekolahnya kebenaran dari alumni Alumni sini juga sini. Ini gokil, ikatannya kuat banget tahu teh. Gokil pokoknya mah. Oke, Pak. Thank you Pak ya. Semoga sukses amin, dan amin. murid-muridnya pada lancar lah pokoknya mah ya. Oke guys, ternyata anak SMK itu bukan hanya praktek aja. Dalam artian teman-teman mungkin taunya anak SMK hanya praktek belum tentu mereka bisa buatnya. Nah ini udah ada contoh real yang dimana siswa sendiri bisa merakit ini dan memang mereka rangka-rangkanya buat sendiri gitu kan.
tinggal satu, butuh sponsor. Nah, mudah-mudahan alumni out yang satu ini bisa sponsori. Oke, thank you ya Bang untuk waktunya. Sukses terus. Mudah-mudahan kedepannya nanti jadi apa? Insinyur mesin, teknik mesin. Oke, thank you. Mungkin ada lagi Bang? Kemungkinan kita yang tadi dia disebut karena dia dari otomotif. Ininya oleh Pak Hasibuan ya. Iya. Guru apa itu Pak Hasibuan? Guru mesin otomotif Mesin otomotif. Iya. Favorit apa enggak? Favorit. Pak Sibon itu siapa sih? Pemegang palutor. Pokoknya itu dari angkatan ke angkatan udah wah namanya Pokoknya center legenda banget ini tuh. langsung tadi legenda. Itu center banget tuh. Iya. Penasaran guys, kayak gimana sih Pak Sibon itu ya kan? Kita langsung ke ruangannya aja. Oke, nah kali ini akan kita bertemu dengan guru favorit di SMK PGRI 2. Check it out.